Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arnita dari Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Nah, pada video kali ini saya akan membuat pembelajaran tentang PowerPoint. Jadi, langsung saja teman-teman klik PowerPoint pada laptop atau komputer. Setelah itu pilih presentasi baru. Nah, sudah. Setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat diagram di dalam PowerPoint. Jadi nanti tuh teman-teman tinggal pilih insert, terus ke chart. Nah, nanti di chart ini kita akan belajar tentang membuat diagram. Tapi pertama-tama kita hapus-hapusin dulu yang tidak perlu seperti ini dan ini juga kita hapus saja. Nah, setelah itu klik chart. Di sini akan muncul berbagai macam pilihan diagram. Ada diagram garis, diagram lingkaran, atau diagram lain yang teman-teman sekalian inginkan atau butuhkan. Dan selain itu juga terdapat berbagai macam desain dan pilihan diagramnya juga cukup banyak. Nah, lihat cukup banyak kan? Nah, di sini saya akan pakai diagram lingkaran, kita pilih pie, terus donat, dan klik OK, set. Oke, ini akan muncul tempat di mana kita akan memasukkan data-datanya nanti. Jadi, nanti tuh kita tinggal masukkan datanya di tabel ini dan akan secara otomatis terisi pada diagram. Oke, bagaimana caranya untuk mengisi data-data pada tabel diagram? Pertama itu kita masuk ke dalam Excel. Ya, nanti kita akan mengisi data-datanya terlebih dahulu di Excel. Di sini kita akan klik data-data yang kita inginkan, diketik terlebih dahulu, mau itu data dari perusahaan yang ingin teman-teman masukkan ke dalam diagram, atau nilai rata-rata siswa atau mahasiswa. Jadi tinggal diisi saja di Excel nantinya. Di sini saya akan tuliskan seperti mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seni budaya. Nah, setelah itu akan langsung saya masukkan angkanya, tapi sebelum itu dilihat dulu. Itu ada 2 tabel, berarti kita hanya akan menggunakan 2 saja. Nilai rata-rata siswa, nilai rata-rata kelas, MIPA A. Nah, setelah itu untuk matematika 75, bahasa Indonesia 95, bahasa Inggris 80, dan seni budaya 98. Nah, setelah itu kita blok. Terus Ctrl plus C untuk mengcopy data. Masuk ke dalam PowerPoint, terus kita blok lagi kedua tabel pada Excel, terus Ctrl plus V untuk paste. Dan oke, ini sudah data-data yang telah kita tuliskan itu sudah masuk ke dalam diagram. Bisa kita lihat diagram mulai berubah dari warna sebelumnya. Nah, setelah mengcopy dan
paste ke dalam Excel, maka diagram akan berubah sesuai dengan data yang teman-teman punya. Setelah itu teman-teman bisa keluar saja dari Excel. Lalu bisa memilih desain. Di sini sesuai desain yang teman-teman inginkan. Saya akan memilih desain yang mana menampilkan persen-persen dari setiap nilai rata-rata. Nah, di situ contohnya saya akan ubah data matematika menjadi matematika jadi 80 dan seni budaya jadi 100. Pada persen di diagram lingkaran itu telah berubah ya. Nah, bisa kita lihat di sini tuh pada matematika hanya tersisa 9% dan warna matematika kan biru. Di sini warna biru tuh hanya sedikit sesuai dengan jumlahnya yaitu 9% dan saat saya tambahkan itu persen dan warnanya itu juga naik. Kita bisa menyesuaikan ukuran diagram bebas ya. Nah, selanjutnya agar lebih keren, saya akan menambahkan sedikit shape. Nah, shape ini tuh terdiri dari bangun ruang, tanda panah dan sebagainya. Setelah itu saya akan mengcopy dengan cara tekan Ctrl plus C, lalu mempaste dengan Ctrl plus V. Dan kita juga bisa menyesuaikan warnanya segala macam. Saya juga langsung menggunakan shape fill. Karena ada 4 macam warna lingkaran, saya akan menggunakan 4 shape. Di sini saya akan ubah mengikuti warna setiap diagram. Nah, nanti di shape ini kita bisa mengisi data-data yang kita mau. Tinggal diklik lalu kita isi. Di sini misalnya itu nilai rata-rata matematika. Nah, jika saat diklik sebagian tulisan hilang, kita bisa atur melalui besar pada shape. Nah, hal serupa juga berlaku ya buat shape-shape yang lain. Nah, selain itu, di sini saya juga akan mengubah warna dari fontnya karena terlihat warna hitam itu agak kurang cocok ya menurut saya. Jadi saya mau ubah ke warna mungkin kita pakai warna abu-abu aja kali ya. Nah, di sini saya juga melakukan hal yang sama seperti pada shape sebelumnya, menuliskan data, terus saya juga mengubah warna, dan saya lakukan di semua shape.
Oke, nah di sini saya akan mengajarkan bagaimana kita ya mengubah arah shape. Nah, seperti ini. Hanya perlu menekan terus arahkan ke kiri atau ke kanan, ya terserah teman-teman aja. Terus tinggal kita atur-atur aja seperti ini. Nah, ini juga kita ubah arahnya. Setelah itu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, memasukkan data dan mengubah warna. Oke, nah selanjutnya ini tentang saya akan sedikit lagi mendesain. Di sini mungkin kita desain sedikit background, terus kita tambahkan warna di pinggir-pinggiran shade, ya outline lah. Nah, di sini nilai rata-rata juga akan kita ubah ya. Kita ubah font dan warnanya. Kita agak turunkan dikit. Lalu kita ubah warna dan fontnya. Nah, oke, mengikut juga di shade-nya ya. Di fontnya kita ubah sesuai dengan font dinilai rata-rata kelas MIPA A. Nah, itu semua shade kita ubah fontnya. Oke, selanjutnya kita akan kasih garis ya. Kita garis ya, tinggal masuk home, terus bagian drawing. Nah, ini ada garis nih. Oke, kita klik garis ini, terus nanti kita tinggal kita sambungkan dan arahkan saja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini juga kita lakukan berulang-ulang ya ke shade yang lain. Sampai semuanya dapat garisnya. Nah, selain itu juga ada pengaturan warna sama ketebalan garis ya di sini nih. Ya. Tinggal selera kalian aja mau yang mana. Oke, move on dari garis-garis, kita belum move on dari garis-garis ternyata. Di sini kita akan sedikit desain garisnya. Pertama masuk di desain. Nah, kita pilih background, ya format background. Lalu akan muncul seperti ini. Kita klik garisnya. Nah, di sini akan langsung masuk ya ke solid line lah. Nah, di sini kita scroll ke bawah bagian yang ini. Kita scroll dan ya, di sini tinggal kalian atur-atur saja yang di sini nih. Kita klik. Nah, akan muncul tipe-tipenya. Saya pilih yang lingkar-lingkaran aja dan ya seperti ini jadinya. Semuanya ujungnya jadi lingkar-lingkaran. Lakukan hal yang sama ke garis-garis yang lainnya. Oke, nah setelah itu ya kita tinggal atur lagi aja yang lainnya. Contohnya di sini karena menurut saya masih kurang ya. Kita tambahkan sedikit efek. Ya, mungkin kita tambahkan bayangan sedikit. Kita tinggal ke home, terus di bagian drawing ada itu yang shape effect. Nah, tinggal kita klik, lalu tinggal teman-teman pilih ingin bayangan efek yang seperti apa. Nah, banyak nih pilihannya. Tinggal pilih saja yang mana sesuai selera ya.
lakukan hal yang sama ke shape yang lainnya. Oke, setelah kita mengatur bayangan ke semua shape, ya oke, menurut saya sih sudah cakep ya. Nah, lumayan sih ini. Dan untuk pengaturan lainnya itu tergantung teman-teman saja, tinggal ya kalau misalnya memang tidak ingin ribet ya, tidak ingin ribet masuk di insert, masuk di home, desain, format dan segala macam ya, tinggal atur-atur saja di format data point ini. Ada format chat area, format background. Ya, tinggal diatur-atur saja di sini. Lebih simple dan gampang ya, sama aja sih. Nah, biar kita jelajahi sedikit. Nah, ini untuk backgroundnya. Lihat ada tekstur, ada pola, banyak juga pilihannya. Nah, banyak. Selain background, kita juga bisa atur ke shape-nya loh. Ya, tinggal klik aja shape-nya. Nah, itu akan otomatis masuk ke format shape. Nah, sini banyak juga pengaturan-pengaturan lainnya. Nah, kalau ini kita atur fontnya. Nah, situ untuk pengatur fontnya. Dan ini ya untuk shape-nya. Nah, warna shape, terang gelapnya dia. Nah, ini dia. Dan ya seperti itu. Ini kayaknya nggak terlalu penting. Ya, untuk teman-teman ya, silakan aja dicek di sini untuk lebih detailnya. Tinggal buka format shape ya. Nah, ini ya, mengatur arah font ya, untuk mengatur arah yang font di dalam. Sebenarnya bisa langsung lewat sini ya. Nah, ini juga bisa. Nah, ini kalau ini itu kayak ya, bentar saya perbesar dulu shape-nya untuk agar lebih jelas lagi kegunaannya ini. Oke, ini kita perbesar. Nah, ini kan di bawah nih. Nah, kita tekan ya, dia akan berada di tengah kalau kita pilih arah font di tengah. Oke, kita kembalikan dan ya menurut saya sih sampai situ aja ya. Nah, aduh. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih karena telah mengikuti saya sampai akhir video. Dan itu dia cara membuat diagram di PowerPoint. Nah, sekian dari saya, Arnita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.